Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Rizky Pratama Sangaji. Saya dari kelas 5A, MIK Assalam Ambon. Saya akan mempresentasikan alat pernafasan manusia dan fungsinya. Makhluk hidup pasti bernafas. Bernafas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Menurut teman-teman, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh kita? Nah, untuk mengetahuinya lebih jelas, ayo kita perhatikan beberapa alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Teman-teman, di sini saya telah memegang alat bantu sederhana yang memperlihatkan alat pernafasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang dibantu oleh rambut-rambut halus dan selaput lendir. Rambut-rambut halus berfungsi sebagai penyaring kotoran yang masuk bersama udara, sementara selaput lendir berfungsi sebagai penyaring kotoran yang halus dan melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi faring adalah menyediakan jalan untuk udara keluar masuk. Yang ketiga, tenggorokan atau trakea. Tenggorokan atau trakea berbentuk pipa dan berada di leher sampai rongga dada. Tenggorokan terdiri dari pangkal tenggorok yang bisa disebut laring dan batang tenggorok. Pada laring ada pita suara dan katup atau epiglotis. Katup ini akan membuka dan menutup apabila kita menghembuskan udara dan menelan makanan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Dua cabang tersebut bernama bronkus. Bronkus menghubungkan antara batang tenggorokan dan paru-paru. Keempat, paru-paru. Paru-paru kita terdiri dari cabang bronkus dan alveolus. Cabang bronkus disebut bronkiolus. Alveolus adalah gelembung-gelembung kecil yang berada di ujung bronkiolus. Fungsi dari alveolus adalah untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah gambaran diafragma pada manusia. Saat kita bernapas, diafragma akan mendatar dan volume udara pada paru-paru akan bertambah. Saat kita menghembuskan nafas, diafragmanya akan naik dan volume udara pada paru-paru akan berkurang. Teman, paru-paru kita bekerja terus-menerus tanpa kita sadari. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan paru-paru dan otot lurit bekerja tanpa perintah otak. Coba teman-teman bayangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan paru-paru dan otot lurit bekerja dengan perintah otak. Pasti bagaimana jika kita lupa memberi perintah paru-paru untuk bekerja? Paru-paru pasti akan berhenti bekerja dan akan menimbulkan kematian. Bukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti dan Maha Sempurna dalam penciptaannya. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaan paru-paru yang sempurna. Mari kita gunakan hidup kita selama nafas kita masih berhembus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.